Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Putra Andres Pratama yang merupakan guru pengampu pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di kelas 11 atau di kelas 2 di semester ganjil ini pada bab kelima pertemuan kedua. Saya berharap kepada teman-teman, adik-adik semua yang menyaksikan video saya pada hari ini, saya berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap mentaati protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan di era pandemi COVID-19 dan juga di era sekarang ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung namun secara online. Saya berharap kita dapat melalui video ini menjalin silaturahmi walaupun tidak tatap muka secara langsung. Dan saya berharap juga semoga dengan adanya video ini banyak sekali manfaat positif yang kita dapat, baik itu secara daring ini. Semoga video pembelajaran ini dapat kalian aplikasikan, dapat kalian serap nilai-nilai pengetahuannya di lingkungan sekitar dan juga dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Oke, pada pertemuan kali ini atau pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang Ilpol Lexosbud Hankam, yaitu ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah mempelajari, yaitu di pertemuan pertama tentang apa saja sih ancaman yang akan terjadi terhadap Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Oke, ini menyambung dari materi pertemuan kita pertama. Jadi kita sekarang akan melihat bagaimana sih strategi kita untuk mempertahankan Indonesia ini agar kita tetap berdiri kokoh, tetap saling rangkul-merangkul, tetap saling menguatkan satu sama lain dengan terwujudnya integrasi nasional itu sendiri. Oke, strategi di sini merupakan sebuah cara ataupun sebuah solusi ataupun sebuah kunci kita untuk mengatasi masalah yang dapat merusak bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, yaitu Lexosbud Hankam, dan juga untuk membangun bagaimana integrasi nasional itu dapat berdiri kokoh di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, strategi di sini kita koreksi satu sama lain atau kita tilik dari segi satu sampai dengan segi yang lain. Yang pertama itu dari segi ideologi, yaitu pemikiran dari warga negara Indonesia itu sendiri. Nah, di sini strateginya kita tetap melangkah atau tetap menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, karena sejatinya peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah peraturan yang sudah ditimbang atau sudah diperhatikan baik buruknya dalam segi majukan masyarakatnya atau mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Nah, di bidang ideologi ini seharusnya strategi yang kita lakukan adalah kebijakan dan langkah politik itu yang tepat dan juga intensif untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan tujuan memperkuat dan memberitahu bahwa inilah negara kita. Nah, di sini salah satu yang harus kita lakukan adalah tetap mempertahankan bahkan kita mengkokohkan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai dasar ideologi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan cara lain, salah satu yang fenomena yang pernah terjadi ataupun saat ini masih berlangsung adalah dengan datangnya turis-turis asing yang dari berbagai belahan dunia sehingga memiliki budaya dan juga ideologi yang berbeda terhadap negara kita, sehingga ini akan menimbulkan sebuah budaya baru yang datang ke Indonesia atau sesuatu yang membuat pemikiran baru yang dapat mempengaruhi pemikiran kita atau tidak sesuai dengan budaya yang kita terapkan di Indonesia. Contohnya, bule-bule yang datang ke Bali ini dapat menimbulkan berbagai banyak budaya baru seperti pemakaian bikini di tepi pantai. Ini merupakan tidak sesuai dengan budaya kita. Ini merupakan salah satu ancaman yang dilakukan di bidang ideologi, yaitu di sebuah pemikiran atau di sebuah budaya yang akan menimbulkan efek samping atau tidak sesuainya dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, salah satu caranya adalah kita mensaring budaya-budaya baik yang dapat kita terapkan di Indonesia dan tidak memperluas budaya-budaya buruk yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila itu sendiri. Kedua, strategi yang dilakukan di bidang politik
Kalau strategi di bidang politik, kita harus memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Kalau pendekatan ke dalam ini adalah pendekatan terhadap yang dilakukan kepada masyarakat kita itu sendiri. Kalau pendekatan secara keluar ini dilakukan pendekatan yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan negara lain. Contohnya dengan membangun kerjasama dengan negara lain sehingga terciptanya kondisi yang kondusif yang mencegah dan mengurangi konflik antar negara. Dengan adanya sebuah strategi yang dilakukan untuk kerjasama tersebut dapat menimbulkan sebuah efek samping yang kecil ataupun permasalahan ataupun masalah konflik yang kecil terhadap satu negara dengan negara lain. Contohnya yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang, yaitu di bidang teknologi. Nah, di sini dapat menimbulkan sebuah efek konflik kecil karena kita saling bekerja sama di bidang teknologi. Selanjutnya, strategi dalam ancaman di bidang ekonomi. Di ekonomi ini juga dilakukan dengan adanya sebuah pengetahuan ke dalam dan keluar. Ke dalam ini untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, kalau keluar Indonesia dengan negara lain. Kalau ke dalam di sini lebih kita meningkatkan di bidang ekspor, dan kalau kita di keluar itu meningkatkan di bidang impor. Nah, di sini harus dilakukan ekspor dan impor itu secara balance atau secara seimbang sehingga tidak adanya kesenjangan ekonomi yang terjadi. Nah, kalau di bidang ekspor, di sini dilakukan untuk mencegah krisis ekonomi yang dilakukan Indonesia itu sendiri. Nah, barang-barang pokok yang ada di Indonesia seperti cabai, pertanian, dan lain-lain tersebut harus diekspor dengan adanya perimbangan karena kita melihat adanya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga ini dapat mengimbangi adanya ekspor dan impor itu sendiri. Nah, kalau di bidang impor, di sini dapat kita lakukan karena kita juga untuk memenuhi pemasokan di dalam negeri itu sendiri, di Indonesia itu sendiri maksud saya. Nah, dilakukannya impor ini juga dilangsungkan untuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain sehingga meminimalisir adanya konflik antar negara itu sendiri. Yang keempat, di bidang sosial budaya, di sini kita lebih meningkatkan rasa cinta bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, kita tahu Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini kita juga tahu bagaimana budaya, tradisi, adat istiadat, dan juga bahasa, kultur, atau budaya itu sendiri di Indonesia itu sangat beragam. Nah, dengan adanya sebuah ancaman di bidang sosial budaya, nah di sini kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme itu sendiri sehingga terciptanya integrasi nasional itu sendiri sehingga di sini tidak akan menimbulkan sebuah konflik di bidang sosial dan budaya. Salah satu caranya adalah kita harus mengenal identitas diri kita sendiri, maksudnya identitas budaya kita masing-masing, lalu kita mempelajari dengan identitas dari budaya lain atau daerah lain, sehingga di sini kita dapat melihat bagaimana kelebihan dan juga kekurangan dari budaya tersebut, dan kita juga akan melihat bagaimana sih alat-alat pemersatu bangsa kita atau integrasi nasional itu sendiri. Seperti orang Riau, khususnya di Provinsi Riau, itu memiliki sebuah budaya seperti budaya Melayu yang bersandikan syarat kepada agama Islam, dan juga kita lihat dari budaya Jawa yang lebih dominan kepada acara-acara ritual yang bersifat magis. Di sini dapat menimbulkan sebuah perbedaan yang dapat kita lihat antara budaya Melayu dan budaya Jawa itu sendiri. Nah, di sini berbeda dengan integrasi yang ditimbulkan oleh budaya itu sendiri seperti penggunaan kebaya. Nah, penggunaan kebaya di sini adalah sebuah bentuk bagaimana terciptanya integrasi nasional itu sendiri tanpa memandang budaya atau asal dari kebaya itu sendiri. Nah, salah satu caranya untuk mengatasi sosial budaya itu adalah dengan meningkatkan rasa nasionalisme kita dan mengetahui dari integrasi kita dan mengetahui identitas dari bangsa kita itu sendiri. Selanjutnya di bidang pertahanan keamanan. Kalau di bidang pertahanan dan keamanan, seperti yang kita ketahui, di sini lebih dominan terkait dengan adanya militer, memperkuat militer dan juga memperkuat pertahanan nasional kita. Nah, kalau militer ini dibagi menjadi dua, ada militer ke dalam dan ada militer keluar. Kalau militer ke dalam ini lebih bersifat kepada untuk
menjaga keamanan dari masyarakat Indonesia atau keamanan di dalam ruang lingkup Indonesia itu sendiri. Kalau yang militer keluar ini lebih kepada memperkuat batas negara, memperkuat strategi kita terhadap ancaman dari luar negeri. Nah, kalau yang dari ke dalam ini dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia atau Polri. Yang kalau keluar ini lebih terikat kepada angkatan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, ketahanan nasional ini memiliki nilai-nilai yang disebutkan ada 3 perspektif atau sudut pandang. Ada kondisi ideal, ada kondisi nasional, ada ketahanan nasional sebagai doktrin. Nah, kondisi ideal ini adalah kondisi di mana suatu daerah memiliki keancaman dan memiliki strategi tertentu sehingga mampu menghadapi segala bentuk ancaman dan gangguan. Nah, contohnya adanya gerakan Aceh Merdeka. Ini merupakan sebuah ancaman yang dilakukan di suatu daerah dan pemerintah memiliki strategi untuk mengatasi dari ancaman kondisi ideal itu sendiri. Yang kedua, ada ketahanan nasional. Ini ruang lingkupnya secara nasional. Nah, di sini permasalahan tersebut harus memiliki cara atau strategi yang ampuh untuk mengatasi masalah tersebut secara global, yaitu di tingkat nasional. Kalau sedangkan ketahanan nasional sebagai doktrin ini adalah ancaman dari suatu negara yang dapat mengancam negara kita itu sendiri. Mungkin kita sebagai rakyat Indonesia pingin atau mempunyai rasa untuk saling memiliki rasa untuk mempertahankan bangsa Indonesia kita agar secara damai, tentram, dan juga memiliki kesejahteraan yang tinggi, sehingga rakyatnya juga memiliki semangat untuk mempertahankan Indonesia itu sendiri dan meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, mungkin yang harus kita lakukan sebagai warga negara atau sebagai generasi muda, yaitu menanamkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita sejak dini. Nah, kita banyak sekali ya memiliki virus-virus yang dapat menimbulkan rasa cinta tanah air kita atau nasionalisme kita berkurang. Salah satu contohnya adalah dengan adanya budaya K-pop atau Korea style itu yang dapat menimbulkan rasa nasionalisme kita berkurang, sehingga yang harus kita lakukan adalah kita boleh saja menikmati budaya dari Korea tersebut tanpa meninggalkan rasa kecintaan kita sebagai warga negara Indonesia itu sendiri. Demikian materi kita pada pertemuan kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya berharap dengan adanya materi ini dapat kalian aplikasikan di lingkungan masyarakat, dapat kalian manfaatkan poin-poin pentingnya dan diaplikasikan sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, karena negara ini negara yang bukan berdiri secara instan, melainkan dengan adanya sebuah perjuangan. Dengan cara kita menghargai perjuangan tersebut adalah dengan rasa cinta tanah air kita itu sendiri. Dimulai dari diri kita dan kita memberikan pengaruh kepada orang sekitar kita seperti keluarga dan orang-orang terdekat kita lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya meminta untuk saran teman-teman untuk di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.